Puji Tuhan, saudara, kita sampai pada pembahasan ITERO bulan Oktober tahun 2024 yang berjudul Hidup dalam Realitas Kerajaan Allah. Saudara-saudara, sepanjang berita ini banyak membantu kita di dalam pemahaman dan di dalam pengalaman secara subjektif. Khususnya seri berita Gasal, yaitu berita satu, berita ketiga, berita kelima, dan berita ketujuh membantu kita di dalam pengenalan akan realitas kerajaan Allah, serta dalam seri berita genap, yaitu berita kedua, berita keempat, berita keenam, dan berita yang kedelapan, membantu kita di dalam pengalaman subjektif. Kiranya saudara-saudara melalui pengenalan kita yang sedemikian dan pengalaman kita yang praktis secara subjektif, kita boleh menjadi umat kerajaan yang hidup dalam realitas kerajaan. Puji Tuhan, kita akan memasuki di dalam berita yang kedua. Berita yang kedua ini sangat berkaitan di dalam berita yang pertama, bahwa dalam berita yang pertama berjudul Kerajaan Allah adalah ruang lingkup hayat ilahi dan ruang lingkup jenis ilahi. Maka dalam kerajaan Allah ada ruang lingkup jenis ilahi. Jenis ilahi tidak lain adalah suatu jenis kehidupan yang menempuh semacam kehidupan tertentu. Dan jenis ilahi ini tidak lain adalah kita semua, yaitu kaum beriman yang telah menerima hayat yang kekal, kaum beriman yang telah menerima hayat ilahi di dalam mereka. Tentu karena memiliki hayat ilahi di dalam mereka, maka seharusnya ruang lingkup jenis ilahi menempuh kehidupan kerajaan melalui menempuh kehidupan tersembunyi. Jadi jenis ilahi menempuh semacam kehidupan, yaitu kehidupan yang bagaimana? Yaitu adalah menempuh kehidupan kerajaan melalui menempuh kehidupan yang tersembunyi. Baik, kita akan melanjutkan di dalam judul dan ayat penting. Dari judul berita yang kedua, kita dapat melihat beberapa hal, saudara ya. Yang pertama adalah teladan dari Tuhan. Yang kedua adalah kehidupan yang tersembunyi dari umat kerajaan. Dan yang ketiga adalah mengenal Allah yang menyembunyikan diri. Maka setelah kita mengenal Allah yang demikian, yaitu Allah yang menyembunyikan diri, kita pun juga menempuh kehidupan kedalaman. Mari kita lihat satu persatu. Teladan dari Tuhan di dalam Matius pasal 14 ayat 23 dikatakan setelah orang banyak bubar, dia naik ke atas gunung seorang diri untuk berdoa, dia sendirian di sana. Ada hal yang menarik di sini, saudara-saudara, yaitu bahwa inilah teladan dari Tuhan, ya, bahwa Tuhan naik ke atas gunung. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dia sendirian di sana. Inilah teladan Tuhan yang dia tunjukkan kepada kita hari ini agar mengikuti teladan yang Tuhan berikan. Kemudian sebagai umat kerajaan menempuh kehidupan yang tersembunyi dari umat kerajaan. Di dalam Matius pasal 6 ayat 4-6 dikatakan agar sedekahmu diberikan dengan tersembunyi. Ayat 6 mengatakan ketika berdoa, masuklah ke kamar pribadimu, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu secara tersembunyi. Dan di dalam Matius pasal 6 ayat 17 sampai 18 mengatakan, tetapi kamu ketika berpuasa, ayat 18, dan Bapamu yang melihat secara tersembunyi akan membalas kepadamu, membalas kamu. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa kehidupan dari umat kerajaan yang tersembunyi ada tiga hal. Yang pertama adalah perkara sedekah diberikan dengan tersembunyi. Yang kedua adalah perkara berdoa, ya, dilakukan secara tersembunyi. Dan perkara berpuasa juga dilakukan secara tersembunyi. Amin. Maka butir yang ketiga adalah perlu mengenal Allah adalah Allah yang menyembunyikan diri.
Haleluya, bahwa Allah kita adalah Allah yang menyembunyikan diri. Di dalam Yesaya pasal 45 ayat 15 dikatakan, sesungguhnya engkaulah Allah yang menyembunyikan diri, ya Allah Israel juru selamat. Puji Tuhan, kiranya kita mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang menyembunyikan diri. Oleh karena itu, kita pun menempuh kehidupan kedalaman. Ya, karena Allah kita adalah Allah yang menyembunyikan diri, maka kehidupan kita adalah kehidupan kedalaman. Mazmur pasal 42 ayat 8 mengatakan, kedalaman berseru kepada kedalaman. Dengan bunyi air terjunmu, segala ombakmu dan geloramu, gelora melingkupi aku. Amin. Kiranya ayat-ayat ini boleh mengendalikan kita di dalam mengenal berita yang kedua ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan garis besar dari berita ini. Saudara-saudara, struktur dan garis besar ini ada di dalam garis besar buku FKKP yang ada di tangan Anda. Semoga kita bersama-sama belajar memasuki garis besar berita yang kedua ini. Di dalam Romawi yang pertama dikatakan belajar teladan dari Tuhan. Dia naik ke atas gunung seorang diri untuk berdoa. Di dalam huruf A, ya, butir yang utama adalah kita melihat bahwa ternyata Tuhan bersama Bapa. Dia justru naik ke atas gunung, apa yang dilakukan adalah dalam doa. Puji Tuhan, ya, bersama Bapa di atas gunung dalam doa. Tiga hal yang menjadi pembelajaran bagi kita agar kita melihat inilah teladan yang Tuhan berikan. Amin. Romawi yang kedua, kita dapat melihat prinsip umat kerajaan adalah menempuh kehidupan tersembunyi. Amin. Seharusnya setiap umat kerajaan adalah umat yang menempuh kehidupan tersembunyi. Di dalam huruf A kita dapat melihat prinsip tersembunyi dan hasilnya, ya. Kemudian poin di huruf D sampai G kita dapat melihat pahalanya. Kemudian huruf H sampai J adalah sarananya, ya. Pahalanya adalah pertumbuhan yang sehat dalam hayat. Sarananya adalah hidup berdasarkan hayat Bapa yang tersembunyi, ya. Jadi kita dapat melihat bahwa inilah yang dilakukan oleh umat kerajaan dalam menempuh kehidupan tersembunyi. Kemudian di dalam Romawi yang ketiga, kita boleh mengenal Allah kita adalah Allah yang tersembunyi. Maka di huruf A kita perlu memiliki pengenalan kita terhadap Allah. Amin. Ya, Allah kita adalah Allah juru selamat. Allah kita adalah Allah yang maha besar. Tetapi di sisi yang lain Allah kita adalah Allah yang tersembunyi, ya. Kita perlu memiliki pengenalan kita terhadap Allah. Dan huruf B, Allah memiliki suatu kepribadian, yaitu suka bekerja secara tersembunyi. Amin. Setelah kita mengenal teladan Tuhan, mengenal prinsip umat kerajaan, dan kita mengenal Allah, amin. Maka bagaimana penerapannya? Maka dalam Romawi yang keempat, kedalaman berseru kepada kedalaman, menempuh kehidupan yang mendalam dan memiliki pengalaman kedalaman. Inilah bagian kita, ya. Kita perlu memiliki di huruf A kehidupan kedalaman, yaitu adalah kehidupan yang berakar ke bawah. Amin. Ada contoh di huruf D dan F, yaitu mengalami kedalaman, ya. Rasul Paulus dan pohon di Libanon dan mempelai perempuan. Kita akan memasuki setiap butirnya. Selanjutnya kita akan memasuki struktur pembacaan harian. Saudara, di dalam hari yang pertama akan membahas mengenai teladan Tuhan. Sedangkan di hari yang kedua dan hari yang ketiga, kita akan membahas mengenai umat kerajaan. Dan di hari yang keempat, kita melihat Allah kita adalah Allah yang menyembunyikan diri. Dan hari yang kelima dan keenam adalah kehidupan yang mendalam, serta kehidupan
kedalaman. Jadi kehidupan kita perlu semakin lama semakin dalam. Dan kita terus menempuh kehidupan kedalaman. Terus-menerus kita menjaga hidup kita ya adalah hidup dalam pengalaman kedalaman ya, pengalaman berakar ke bawah. Baik, kita akan melihat di dalam hari yang pertama teladan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan adalah berdoa. Maka berdoa adalah teladan yang Tuhan berikan dalam menempuh kehidupan yang tersembunyi. Ya, kita perlu belajar dari teladan Tuhan, memiliki kehidupan doa sendirian. Maka Tuhan di butir utamanya ya, Tuhan ke atas gunung ya, di atas gunung bersama Bapa dalam doa. Puji Tuhan. Kemudian kita memerlukan kehidupan doa yang sendirian di atas gunung. Amen. Tuhan kita tidak suka dalam keramaian. Tuhan kita justru dia pergi ke atas gunung dan dia di sana berdoa. Amin. Kemudian kita dapat melihat di hari yang kedua dan yang ketiga, perkara umat kerajaan. Ya, kita melihat prinsip umat kerajaan dan hasil dari umat kerajaan. Ya, prinsip umat kerajaan adalah menempuh kehidupan tersembunyi. Ya, ada 3 contoh melakukan keadil benaran. Ya, 3 contoh ini adalah perkara memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Sebenarnya eh, perkara memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa inilah keadil benaran Tuhan, ya. Dan Tuhan memakai kata tersembunyi sehingga apa yang dilakukan 3 hal tersebut, keadil benaran ini dilakukan secara tersembunyi. Sehingga hasil melakukan keadil benaran ya, yang tidak lain adalah memberi sedekah, berdoa dan berpuasa. Hasilnya adalah mematikan ego dan daging. Amen. Semakin kita melakukan demikian ya, melakukan keadil benaran ini, akhirnya kita mematikan ego dan daging. Kemudian pahala dan sarananya. Mari kita melihat pahala dan sarana dari menempuh kehidupan yang tersembunyi. Pahalanya adalah melakukan keadil benaran secara tersembunyi adalah pertumbuhan dalam hayat dengan sehat. Maka pahalanya, amin, hayat kita bertumbuh dengan sehat. Amin. Dan sarananya adalah hidup berdasarkan hayat Bapa yang tersembunyi. Puji Tuhan bahwa di dalam kita sudah ada hayat Bapa. Dan hayat Bapa adalah hayat Bapa yang tersembunyi. Nah, ini adalah sarana bagi kita untuk menempuh kehidupan tersembunyi. Dengan demikian pahalanya adalah kita mengalami pertumbuhan dalam hayat dengan sehat. Oh, kiranya ini boleh menjadi dorongan bagi kita semua. Kemudian di hari yang keempat, kita dapat mengenal Allah kita adalah Allah yang menyembunyikan diri. Maka kita perlu mengenal, saudara. Kita mengenal, kiranya ini berkesan kepada kita. Mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang bagaimana? Allah kita adalah Allah yang menyembunyikan diri. Ya, maka kita perlu mengenal bahwa Allah adalah Allah yang menyembunyikan diri, bahwa Allah memiliki suatu kepribadian, dia suka bekerja secara tersembunyi. Amen. Kita akan memasuki pengalamannya di dalam pembahasan berita ya. Kemudian di hari yang kelima, kehidupan yang mendalam ya. Ini membahas mengenai pengalaman berakar ke bawah ya. Jadi pengalaman berakar ke bawah adalah seperti tanaman, pengalaman berakar ke bawah tentu tidak kelihatan, sedangkan pengalaman yang bertumbuh ke atas adalah pengalaman yang terlihat. Ya, inilah menempuh kehidupan yang mendalam, yaitu kehidupan yang mendalam hanya dapat dengan kedalaman berseru kepada kedalaman. Menempuh kehidupan kedalaman adalah kehidupan yang berakar ke bawah. Ya, artinya adalah tersembunyi. Amen. Kemudian di hari yang keenam, kehidupan kedalaman ya. Tetap membahas mengenai pengalaman berakar ke bawah, maka kita perlu memiliki pengalaman kedalaman.
Ada contoh Rasul Paulus memiliki pengalaman kedalaman terhadap Kristus, serta mempelai perempuan memiliki pengalaman kedalaman terhadap Kristus. Ya, kita adalah sebagai mempelai perempuan, kita merindukan punya pengalaman yang mendalam, yang pribadi, yang tersembunyi, yang mungkin saja rahasia, yang kelak menjadi sebuah bau yang harum, pengalaman yang manis bila diingat. Puji Tuhan. Baik, kita akan meneruskan di dalam bagian yang kedua, yaitu pembahasan dalam masing-masing butirnya. Di dalam hari yang pertama, kita telah membahas mengenai menempuh kehidupan kerajaan melalui menempuh kehidupan tersembunyi. Dan kita dapat melihat teladan ya, dari Tuhan yang memiliki kehidupan doa sendirian. Dan kita melihat di dalam Matius pasal 14 ayat 23 dikatakan setelah orang banyak bubar, dia naik ke atas gunung seorang diri untuk berdoa. Ketika malam tiba, dia sendirian di sana. Lukas pasal 6 ayat 12 mengatakan pada hari-hari itu Yesus pergi ke gunung untuk berdoa dan semalaman dia berdoa kepada Allah. Oh, saudara, puji Tuhan atas perkara ini. Jadi Tuhan tidak tinggal bersama kawanan orang hasil dari dia melakukan keajaiban. Tetapi dia meninggalkan kawanan orang itu, dia bersama Bapa di atas gunung dalam doa. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan melakukan mujizat, apapun mujizatnya, maka banyak orang yang tertarik, banyak orang berbondong-bondong untuk mengikuti dia. Mengapa? Karena Tuhan telah menunjukkan mujizatnya. Dan saudara-saudara, orang-orang yang ikut atau takjub karena mujizat ini tidak memiliki kehidupan yang mendalam. Maka dari itu Tuhan meninggalkan mereka. Mereka meninggalkan orang banyak itu, Tuhan meninggalkan kerumunan, dia apa yang Tuhan lakukan di butir ini kita perlu terkesan ya. Ya, di kalimat demikian kita seharusnya menghargai 3 kalimat ini bersama Bapa di atas gunung dan dalam doa. Puji Tuhan, inilah yang Tuhan kita lakukan. Dia meninggalkan kerumunan, dia meninggalkan orang banyak. Namun dia bersama Bapa di atas gunung dan dalam doa. Oh, saudara-saudara, kiranya kita berkesan bagian ini dan kita amin. Kita akan melakukan perkara ini mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dia bersama Bapa di atas gunung dan dalam doa. Kemudian kehidupan di atas gunung untuk berdoa sendirian. Nah, kita di sini dibantu mengenai makna berdoa sendirian. Makna berdoa sendirian adalah dia tidak mengizinkan orang tahu bahwa dia pergi berdoa. Jika tidak, mereka akan mengikuti dia. Nah, namun Tuhan meninggalkan mereka, Tuhan menyendiri bersama Bapa dalam doa. Amin. Ya, jadi kita tidak ikut-ikutan atau tidak di dalam keramaian. Ya, justru meninggalkan mereka menyendiri bersama Bapa dalam doa. Kemudian makna berdoa di atas gunung. Ya, kita perlu belajar meninggalkan kawanan orang, keluarga, teman, dan kaum saleh dalam gereja untuk pergi ke gunung yang lebih tinggi. Haleluya. Kita perlu naik ke tempat yang lebih tinggi, menjauhi hal-hal bumiah yang lebih rendah, menyendiri bersama Bapa, memiliki persekutuan yang akrab dengannya secara tersembunyi. Puji Tuhan atas teladan yang Tuhan kita berikan. Semoga kita baik-baik merekam gambar ini dan kita taruh dalam hati kita, ya, kita melihat bahwa inilah yang Tuhan Yesus kerjakan. Dia bersama Bapa di atas gunung dan dalam doa. Kemudian kita melihat di hari yang kedua, ya, dalam menempuh kehidupan kerajaan melalui kehidupan tersembunyi, kita dapat melihat prinsip tersembunyi. Ya, kita akan melihat prinsip dan hasilnya. Ya, mari kita lihat terlebih dahulu prinsipnya. Di dalam Matius pasal 6, saudara, ada 3 hal yang dilakukan secara tersembunyi. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah berdoa, dan yang ketiga adalah perkara berpuasa.
Nah, saudara-saudara, tiga hal ini adalah keadilbenaran. Ya, perkara sedekah adalah perkara keadilbenaran. Perkara berdoa adalah keadilbenaran. Berpuasa adalah perkara keadilbenaran. Maka keadilbenaran ini adalah perkara yang Tuhan lakukan ya, atau Tuhan perintahkan ya, secara dilakukan secara tersembunyi ya. Kita perlu berkesan ini, dengan tersembunyi, secara tersembunyi. Bapak melihat secara tersembunyi. Maka saudara, ketika kita melakukan keadilbenaran ini, kita tidak pamer ya, kita tidak menunjukkan kepada orang-orang, tetapi justru kita lakukan itu dengan tersembunyi. Puji Tuhan. Semoga kita tidak menjadi orang yang pamer ya, menunjukkan di hadapan orang dalam melakukan keadilbenaran, tetapi justru dilakukan dengan tersembunyi. Kemudian hasilnya adalah mematikan ego dan tubuh daging. Amin. Di dalam Matius pasal 5 ayat 3 dan 8 dikatakan, diberkati dan berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga-surga adalah milik mereka. Diberkati dan berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, jadi perkara murni hatinya ini erat kaitannya dengan kita melakukan kehidupan tersembunyi ya, kita melakukan ya keadilbenaran ini ya, saudara ya. Adakah kita dengan murni hatinya kita lakukan secara tersembunyi ya, kita melakukan dengan murni hatinya, maka mereka akan melihat Allah. Amin. Lebih-lebih dikatakan diberkati dan berbahagialah orang yang miskin dalam roh ya, miskin dalam roh. Amin. Miskin dalam roh tidak lain adalah kehidupan kita, diri kita dikosongkan ya. Kita mau merindukan ada satu isi ya, pembaruan di dalam kita. Demikian penjelasannya bahwa umat kerajaan di bawah pemerintahan surgawi hidup dalam roh yang dikosongkan dan rendah hati. Dia bertindak dengan hati yang murni dan tunggal. Umat kerajaan tidak boleh melakukan apapun di dalam tubuh daging yang diperkenan manusia. Umat kerajaan perlu melakukan apapun di dalam roh. Amin. Melakukan keadilan secara tersembunyi yang diperkenan oleh Bapa mereka. Hasilnya adalah mematikan ego dan tubuh daging. Ego suka dimuliakan manusia. Tubuh daging suka dipandang manusia. Oh, kiranya dari hal ini kita berkesan apa yang kita lakukan ya, keadilbenaran ya, keadilbenaran yang kita lakukan ini perlu secara tersembunyi supaya kita menempuh pertumbuhan hayat yang sehat, dan sebaliknya ya, kita boleh memandang Allah. Puji Tuhan ya. Jadi umat kerajaan tidak melakukan sesuatu kebenaran ini dipamer-pamerkan ya, karena memang ego suka dimuliakan, daging suka dipandang oleh manusia. Kemudian di hari yang ketiga, saudara ya, kita dapat melihat pahala dan sarana ya, menempuh kehidupan tersembunyi. Pahalanya dan sarananya. Amen. Ya, pahalanya adalah pertumbuhan dalam hayat dengan sehat ya. Kita dapat melihat di dalam Matius pasal 6 ayat pertama, ayat 1. Berhati-hatilah, jangan melakukan keadilbenaranmu di hadapan orang dengan sengaja untuk diperhatikan mereka. Jika demikian, kamu akan mempunyai pahala di hadapan Bapamu yang di surga-surga. Jadi, di sini kita melihat bahwa, oh ternyata ketika kita melakukan ya keadilbenaran kita secara tersembunyi, maka kita akan mempunyai pahala. Tapi ketika kita melakukan keadilbenaran dengan sengaja ya diperhatikan, maka kita akan kehilangan pahala. Ya, ayat 3 dan 4, agar sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, Bapamu yang melihat secara tersembunyi akan membalas kamu. Amin. Saudara-saudara, mungkin sebelum dilanjutkan bahwa ayat-ayat ini menggunakan terjemahan
literal, ya terjemahan langsungnya, bahwa sempat dikatakan surga-surga ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai heavens, ada S-nya. Jadi tingkatan surga atau surga-surga, ya. Semoga tidak menjadikan bingung. Saudara, nanti saya akan cantumkan terjemahan lead-nya untuk bisa di-download, ya. Kita lanjutkan di dalam ayat Matius pasal 6 ayat 6 dikatakan, berdoalah kepada Bapamu secara tersembunyi dan Bapamu yang melihat secara tersembunyi akan membalas kamu. Ya, jika kita berdoa setiap kali tanpa diketahui orang lain, ini menunjukkan bahwa kita sedang bertumbuh dengan sehat. Amin. Mereka yang mengontak Bapa Surgawi secara tersembunyi mengalami kenikmatan terhadap Bapa yang tersembunyi dan menerima jawaban yang tersembunyi darinya. Puji Tuhan, ya. Jadi kita merindukan kita semua bertumbuh dalam hayat dan bertumbuh dengan sehat. Maka inilah pahala yang kita lakukan jika kita melakukannya keadilan kita dengan tersembunyi, ya. Di butir sebelumnya prinsip menempuh kehidupan tersembunyi. Kemudian sarananya, kenapa kita bisa bisa melakukan hal tersebut, ya. Tidak lain adalah karena hayat ilahi. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 46 dan 48. Karena jika kamu mengasihi mereka yang mengasihi kamu, apakah pahalamu? Bukankah para pemungut cukai juga berbuat demikian? Karena itu, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa surgawimu adalah sempurna. Puji Tuhan, karena kita telah memiliki hayat Bapa, maka kita pun juga dapat sempurna sama seperti Bapa, ya, yang adalah sempurna. Puji Tuhan atas hayat ilahi. Amin, yang ada di dalam kita. Selanjutnya kita akan mengenal Allah yang menyembunyikan diri. Ya, ini adalah Allah kita. Allah kita adalah Allah yang menyembunyikan diri. Di dalam Yesaya 45 ayat 15 jelas dikatakan, sesungguhnya Engkaulah Allah yang menyembunyikan diri, ya Allah Israel juru selamat. Jadi jelas bahwa Engkaulah adalah Allah yang menyembunyikan diri. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12 mengatakan, dan sesudah gempa itu datanglah api. Yehova tidak berada dalam api itu, dan sesudah api itu datanglah suara yang lembut dan halus. Nah, di bagian ini ada cerita, saudara-saudara, mengenai Elia. Ya, Elia adalah hamba Allah, dan saat itu ia berlawanan dengan imam-imam Baal. Ya, dan Nabi Elia ini, ya, Imam Eli ini, dia akhirnya membunuh semua imam-imam Baal. Namun akibatnya adalah raja menjadi kesal karena perkara tersebut, dan istri raja yaitu Isabel ingin membunuh Imam Elia ini. Dan akhirnya di dalam ketakutan Elia melarikan diri, dan di dalam pelariannya dia justru banyak dibantu oleh malaikat, ya, diberi makanan untuk menjadi tenaga bagi dia untuk berlari. Nah, di dalam ketakutan inilah dia sebenarnya, ya, dia mengatakan bahwa dia ingin lebih baik mati saja, mati di tangan Yehova. Tetapi justru Allah menunjukkan, ya, Allah tidak menunjukkan di dalam kebesarannya. Jadi justru Allah akhirnya berbicara dengan lemah lembut, ya. Meskipun dia melihat ada hal-hal yang besar terjadi, tetapi di sana tidak ada Allah, ya. Katakan di dalam 1 Raja-Raja ayat 9, pasal 19 ayat 12, ada sesudah gempa namun tidak ada Tuhan, ya. Kemudian setelah gempa datanglah api, dan di dalam api itu Yehova juga tidak ada di sana. Maka datanglah suara yang lembut dan halus. Bayangkan, saudara-saudara, gempa itu adalah sesuatu yang luar biasa, besar, ya, heboh, ya. Kemudian di dalam api yang besar juga sesuatu yang luar biasa yang heboh.
Tetapi di sana tidak ada Yehova. Justru sesudah api itu datanglah suara yang lembut dan halus. Haleluya. Suara yang lembut dan halus. Justru saat itulah Allah berbicara, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah kita benar adalah Allah yang menyembunyikan diri. Dia tidak ada di dalam sesuatu yang luar biasa, ya. Dia tidak ada di dalam sesuatu yang kita pikir dengan kasat mata yang luar biasa, yang adikodrati. Tetapi dia berbicara dengan suara yang lembut dan halus. Saudara-saudara, poin ini perlu kita pegang. Nanti kita akan mengenal ini di dalam pengalaman perjanjian baru, ya. Nah, kaum beriman mengenal Allah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang adil benar, Allah yang penuh anugerah dan belas kasihan. Tetapi tidak mengenal bahwa Allah adalah Allah yang menyembunyikan diri. Kiranya melalui bagian ini kita disadarkan bahwa kita perlu mengenal Allah kita adalah Allah yang menyembunyikan diri. Men, Elia menghendaki Allah adalah Allah yang menyatakan diri di Gunung Karmel, tetapi dia tidak mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang menyembunyikan diri. Dan Allah tidak berada dalam angin besar dan kencang, gempa dan api. Allah berbicara kepada Elia dalam suara yang lembut dan halus. Namun akhirnya Allah diam-diam, ya, karena saat itu banyak yang menyembah Baal, ya. Namun Allah diam-diam meninggalkan 7.000 pemenang yang tidak pernah sujud kepada Baal. Haleluya. Inilah Allah kita, yaitu adalah Allah yang menyembunyikan diri. Maka kalau kita setelah mengenal Allah kita adalah Allah yang menyembunyikan diri, maka Allah suka bekerja secara tersembunyi. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dikatakan, meskipun kamu tidak pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, namun karena percaya ke dalamnya, kamu bersorak-sorai dengan gembira yang tidak terkatakan dan penuh kemuliaan. Puji Tuhan, ya. Tidak pernah melihat, namun mengasihi. Tidak pernah melihat, namun percaya. Bahkan sorak-sorai dengan gembira. Amen. Inilah Allah kita, ya. Allah kita suka bekerja, ya, secara tersembunyi. Tentu kita tidak melihat, tapi kita dapat bergembira, ya, dengan tidak terkatakan. Ini tentu melihat apa yang Allah kita kerjakan, ya. Ya, Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Namun Allah kita tidak kelihatan. Namun karena Allah kita mengasihi kita terlebih dahulu, kita bisa mengasihinya meskipun tidak pernah melihat dia. Amen. Ya, bahwa Allah memiliki suatu kepribadian yaitu tidak suka pamer, dia tidak mau bekerja secara terang-terangan, tetapi suka bekerja secara tersembunyi. Allah kita lahir di palungan, dibesarkan di Nazaret, seperti berasal dari tanah kering, tanpa bentuk yang indah. Ya, inilah Allah kita, Allah yang tersembunyi. Amin. Di bagian ini, saudara-saudara, kita boleh berkesan bahwa ketika orang Majus itu datang, ya, untuk mencari raja, dan dia pikir lahir di istana raja, ternyata tidak demikian, ya. Bahwa Allah kita tersembunyi, ya, dia bekerja secara tersembunyi di Nazaret, ya, tanah yang tidak pernah diharapkan orang, tetapi dari sanalah Tuhan kita dilahirkan. Puji Tuhan. Amin. Selanjutnya, bagaimana penempuhan kehidupan kita hari ini, ya. Setelah kita mengenal, kita perlu menempuh kehidupan yang bagaimana, yaitu kita perlu menempuh kehidupan kedalaman. Nah, kehidupan kedalaman ini adalah kita perlu berseru, ya. Nah, dalam Mazmur 48, 42 ayat 8 mengatakan kedalaman berseru kepada kedalaman. Bahwa kedalaman orang lain hanya dapat ditanggapi dari kedalaman kita. Apa yang bukan keluar dari kedalaman tidak akan dapat mencapai kedalaman orang lain. Artinya, kalau kita hari ini tidak menempuh kehidupan pribadi yang dalam, kita sulit menjamah kehidupan kedalaman dari orang lain. Maka kita sendiri, orang per orang, pribadi lepas pribadi, perlu menempuh kehidupan yang mendalam. Ya, kehidupan yang mendalam itu kehidupan yang bagaimana? Yaitu kehidupan yang berakar ke bawah,
artinya adalah kehidupan yang tidak terlihat namun hidup. Tidak terlihat namun hidup. Ya. Oke, kita melihat Yesaya 37-31, dan keluarga kaum Yehuda yang terlepas akan berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Perkara berakar ke bawah itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, namun akarnya akhirnya tumbuh hidup dengan kuat. Ya, dia menyerap sari-sari dari tanah, ya, berakar ke bawah tidak kelihatan. Baru dia berbuah ke atas. Ya, ke atas ini yang kelihatan. Markus pasal 4 ayat 5 sampai 6 mengatakan, dan ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera bertunas karena tanahnya tidak dalam. Perhatikan ini saudara, karena tanahnya tidak dalam. Tetapi begitu matahari terbit, tunas-tunas itu kering, semuanya layu karena tidak berakar. Maka saudara, bahwa kehidupan kerajaan adalah kehidupan kedalaman, yaitu dapat berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Amen. Ya, kita telah ditanam ke dalam Kristus sebagai tanah permai, perlu meluangkan waktu datang kepadanya, terutama setiap pagi bersama Tuhan untuk menyerap Dia. Ya, kita perlu meluangkan waktu menyerap secara pribadi dan tersembunyi. Ya, di dalam pintu, kita mengunci di dalam pintu tersembunyi. Ya, maka kita menyerap kekayaan kelimpahannya. Amen. Hayat yang tidak kelihatan disebut akar, ya, yang tidak kelihatan ya disebut akar, hayat yang kelihatan disebut daun. Masalah kebanyakan orang Kristen terletak pada meskipun banyak memiliki hayat yang kelihatan, tetapi sangat sedikit memiliki hayat yang tidak kelihatan. Banyak daunnya, tapi akarnya bagaimana? Perhatikan itu saudara ya, banyak daunnya, namun bagaimana akarnya? Kiranya kita seperti yang dikatakan di sini ya, bahwa perlu memiliki kehidupan yang dalam. Amin. Baik, saya akan bacakan untuk saudara-saudara semua ya, bahwa apa yang bukan keluar dari kedalaman tidak dapat menyentuh kedalaman. Apa yang tidak keluar dari kedalamanmu tidak dapat menyentuh kedalaman orang lain. Kedalaman orang lain hanya dapat ditanggapi oleh kedalamanmu. Jika kamu tidak dapat manfaat atau bantuan dari kedalaman, kamu tidak dapat memiliki sesuatu yang keluar dari kedalaman. Karena itu, jika kita mau membantu orang dalam hal-hal rohani, kita harus memiliki sesuatu yang keluar dari kedalaman. Jika penyampaian kamu bukan keluar dari kedalamanmu, meskipun kamu dapat menangkap emosi orang lain, kamu dapat menangkap idealnya orang lain, kamu dapat membuat orang menangis, kamu dapat membuat orang senang, kamu dapat membuat orang bersemangat seketika, tetapi kamu tidak dapat menyentuh kedalaman orang. Kedalaman barulah dapat menanggapi kedalaman. Penyampaian yang dangkal selamanya tidak akan menyentuh kedalaman orang. Amin. Kiranya boleh menginspirasi kita. Kita akan melihat pengalaman kedalaman dari Rasul Paulus. Ya, di sini kita melihat Paulus memiliki pengalaman kedalaman terhadap Kristus. Ya, ketika di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai 4 dikatakan bahwa aku tahu seorang dalam Kristus 14 tahun yang lalu diangkat masuk ke Firdaus dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Saudara-saudara, di dalam ayat 4 ini sesuatu yang luar biasa. Diangkat loh masuk ke Firdaus, mendengar kata-kata yang tak terkatakan dan tidak boleh diucapkan manusia. Inilah sesuatu yang luar biasa. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, aku tahu seorang dalam Kristus 14 tahun yang lalu. Nah, jelas aku tahu seorang dalam Kristus ini siapa? Bukan orang lain, tetapi adalah dirinya. Tetapi dia tidak mengatakan namanya, aku Rasul Paulus, tetapi dia mengatakan aku tahu seorang dalam Kristus. 14 tahun lalu. Di sini Rasul Paulus memiliki pengalaman ya, kedalaman terhadap Kristus. Maka kita perlu belajar ya, memiliki akar Paulus ya, yaitu dia tersembunyi ya. Dia tidak memamerkan dirinya ya. Kita perlu memiliki hayat yang di dalam Paulus ya. Bukan sesuatu yang luaran, tetapi hayat yang di dalam.
Nah, sehingga agar kita memiliki kuat kuasa dinyatakan Paulus, kita perlu memiliki pengalaman tersembunyi Paulus. Amin. Puji Tuhan, ya. Kita mengejar perkara ini, yaitu pengalaman tersembunyi Paulus. Sebaliknya, kita melihat kehidupan yang dangkal dari keluarga Hizkia. Nah, di Yesaya 39 ayat 2, Hizkia bersukacita akan mereka dan menunjukkan gudang kasanahnya. Ini adalah memamerkan, saudara-saudara ya. Menunjukkannya adalah pamer. Emas, perak, ya, rempah-rempah, minyak berharga, segenap gedung persenjataannya, ya, tidak ada barang yang di dalam kediamannya atau di seluruh kawasan kekuasaannya yang tidak ditunjukkan kepada mereka. Ini adalah pamer, pamer, ya. Daging kita suka pamer, alamiah kita suka dipuji orang, ya. Kenapa Hizkia lakukan ini? Karena tentu mengharap pujian, ya, dari orang lain. Tidak memiliki akar adalah tidak memiliki harta yang tersembunyi. Tidak memiliki akar adalah tidak memiliki hayat yang tersembunyi, tidak memiliki pengalaman tersembunyi, ya. Ada beberapa pengalaman yang perlu kita tutupi. Jika tidak, kita akan kehilangan segalanya. Saudara, ini kiranya boleh menjadi satu poin diskusi di dalam persekutuan kita, yaitu adalah pengalaman apa yang perlu kita tutupi, tidak perlu orang lain tahu, hanya cukuplah Anda dan Tuhan, ya, Bapa yang tahu. Semakin banyak pengalaman demikian, semakin kita memasuki kehidupan kedalaman, pengalaman demi pengalaman yang mendalam. Inilah kehidupan kedalaman, baru dapat menjamah kedalaman orang lain. Amen. Kemudian ya, ini satu dorongan, kita perlu memiliki pengalaman kedalaman, ya. Ini Hosea 14 ayat 6 sampai 8. Aku akan seperti embun bagi Israel, dia akan mekar seperti bunga bakung dan menjulurkan akarnya seperti pohon di Libanon. Aku membalas dan memperhatikannya, aku seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku kamu memperoleh buahmu. Jadi saudara, kita melihat eh, bunga bakung, ya, menjulurkan akarnya seperti pohon di Libanon, ya. Pohon di Libanon akarnya dalam, akarnya besar-besar, akarnya itu benar-benar mengakar kuat tersembunyi. Maka kiranya ini boleh menjadi kesan bagi kita, ya. Akarnya seperti pohon di Libanon, bahwa akarnya itu sangat-sangat dalam, sangat-sangat menyerap kekayaan dan tersembunyi, ya. Dan saudara, kiranya kita boleh menjadi orang yang memiliki kehidupan demikian, ya. Kehidupan rohani yang murni dan indah berasal dari persekutuan batinnya, tersembunyi dan terus-menerus dengan Allah. Dan melihat mempelai perempuan dari taman yang terkunci, ini adalah pengalaman, ya. Di dalam Kidung Agung pasal 4 ayat 12 dikatakan, Dinda mempelaiku adalah taman yang terkunci, perigi yang tertutup, mata air yang termeterai. Ini adalah sesuatu yang betul-betul private, sesuatu yang betul-betul tersembunyi, ya, dan hanya merindukan diri Allah semata, ya, bahwa kita memiliki kehidupan kedalaman, persekutuan yang langsung dan akrab dengan Tuhan, taman yang terkunci, langsung dan akrab dengan Tuhan, ya, seperti sebuah taman menikmati kenikmatan pribadi Kristus. Ini bukan taman yang terbuka, melainkan sebuah taman yang terkunci. Amin. Kiranya Tuhan memberi kebaikan kepada kita agar salib bekerja lebih dalam di dalam kita, supaya kita berakar ke bawah secara mendalam, menempuh kehidupan tersembunyi untuk memenuhi permintaan Allah bagi kepuasan Allah. Saudara-saudara, kita perlu menyadari, ya, bahwa kehidupan gereja memang adalah kehidupan korporat. Tetapi saudara-saudara, dalam kehidupan korporat itu tersusun dari pribadi lepas pribadi. Sebelum kita sampai kepada perkara korporat, kita perlu kembali memeriksa kehidupan pribadi lepas pribadi. Kehidupan yang bagaimana seharusnya ada kehidupan pribadi lepas pribadi yang tersembunyi di dalam Allah. Memiliki kehidupan kedalaman, memiliki satu pengalaman yang mendalam. Dengan demikian, kita boleh menjadi orang yang sehat, bertumbuh dalam hayat dengan sehat. Pribadi-pribadi yang sehat, akhirnya secara korporat pun menjadi
satu kesatuan yang korporat. Maka saudara-saudara sampai dengan poin ini kiranya Tuhan menerangi kita. Kita jangan lagi mengatakan secara korporat saya terbangun. Tentu benar secara korporat saya terbangun. Namun bagaimana dengan pribadi Anda? Amen. Baik, kita lanjutkan. Inilah kehidupan yang menurun. Saya bacakan untuk saudara-saudara semua. Saudara-saudara, semua ajaran di sini hari ini tidak lebih dari sekedar menurun. Saat ini terlalu banyak hal-hal yang dangkal dan mengambang. Terlalu banyak hal-hal luaran dinyatakan di permukaan yang dilihat manusia. Apa yang hilang hari ini adalah bagian yang tersembunyi di hadapan Allah. Kita sungguh-sungguh memohon kepada Allah untuk memberikan rahmat kepada kita agar kita benar-benar menerima permintaan Allah. Sehingga kita tidak seperti dulu lagi. Kita minta kepada Allah agar kita diremukkannya dan terus menempuh jalan di depan. Puji Tuhan, kiranya kita semua saling mengingatkan, ya, yaitu adalah menempuh kehidupan yang tersembunyi di hadapan Allah. Sebagai penutup bagian terakhir, saudara-saudara, ya, dalam berita ini menempuh kehidupan tersembunyi, doa kedalaman berakar ke bawah dan menghasilkan buah adalah perkara yang praktis, ya, bahwa kita perlu melepaskan diri dari pamer, ya. Sebaliknya, perlu menempuh kehidupan tersembunyi dan doa. Doa adalah perkara kehidupan yang tersembunyi, ya. Doa ini adalah perkara yang tersembunyi. Inilah kehidupan tersembunyi. Sebaliknya jangan pamer, ya. Melepaskan diri dari kedangkalan. Kembali kita menempuh kehidupan kedalaman dan berakar ke bawah. Kita melepaskan diri dari tidak berakar. Sebaliknya, kita menempuh kehidupan menghasilkan banyak buah. Semakin akarnya kuat, tentu akan semakin buahnya sehat. Dan akar yang kuat ini yaitu adalah pertumbuhan yang tidak kelihatan di bawah tanah tersembunyi. Namun begitu sehat, tentu akan menghasilkan buah yang matang. Puji Tuhan, demikian gambaran dalam berita yang kedua, kiranya boleh memberkati kita semua. Mulia bagi Tuhan. Amin.